Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Miss Tifa. Senang saya nih kalau bahas Tifa. Kenapa? Gini loh. Sebelum-sebelumnya dia bilang dia siap masuk penjara. Dia siap masuk penjara. Anda carilah ya. Tapi belakangan ini sepertinya dia sudah mulai ketakutan. Malah lucunya, ini benar-benar lucu lah, di acara talk show dengan Rosi, dia berbicara dengan pengacara dari pihaknya Pak Jokowi, dari Peradi Bersatu, Pak Ade kalau saya nggak salah namanya. Dia minta Pak Ade menyampaikan ke Pak Jokowi untuk melakukan restoratif justice. Loh, kalau yang Egy Sujana yang mengajukan restoratif justice, kemudian Pak Jokowi setuju, baru Pak Jokowi juga mengajukan restoratif justice. Jadi harus dua belah pihak. Nah ini Tifa minta Jokowi dulu yang melakukan restoratif justice, baru dia gitu. Loh, lu dong yang minta, kok malu? Oke lah, ntar kita bahas lebih detail ya. Tapi sebelumnya nih cepet aja nih yang numpang lewat Ahok. Ahok ya beberapa hari lalu lah, atau kemarin ya, beberapa hari lah, 2 lah, dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina karena dia kan bekas komisaris utama. Lucunya kita lihat di sini ya, di dalam sidang itu ketika dia ditanya sebagai saksi, kok melipir gitu ya. Dia minta atau dia tantang jaksa periksa Jokowi dan Erick Thohir. Padahal nggak ada urusannya sama Jokowi dan Erick Thohir. Nah, aduh benar-benar nih Ahok ya. Saya baru tahu nih apa begini. Kayaknya dia benci banget sama Jokowi. Kenapa ya? Nah, di sini kalau kita lihat di Kompas TV ya, Ahok bilang periksa presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Nah ini di Kompas TV thumbnailnya bilang periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa? Maksudnya kenapa orang terbaik dicopot? Nah apa sih? Nah kita lihat nih. Jadi Ahok ini ya mantan komisaris yang berhenti ya atas permintaan sendiri kan. Karena dia bela Ganjar. Sedangkan Pak Jokowi dukung Prabowo, kesel dia ya. Dia minta agar presiden dan Menek BUMN diperiksa terkait pencopotan Joko Priyono sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Menurut Ahok, Pak Joko Priyono ini orang baik. Kenapa harus dicopot? Jadi periksa itu presiden dan Menek BUMN lah. Kenapa lu sewot? Ya, itu nggak ada urusan juga jaksa. Itu mau mencopot siapa itu haknya Menteri BUMN ya. Loh, tapi kenapa disuruh periksa presiden juga? Itu urusan presiden dan Menek BUMN. Dalam hal ini yang lebih langsung Menek BUMN. Kenapa harus diperiksa presiden pula? Lucu lu Hok ya. Baru gua tahu lu. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ya. Nih, kita tahu kan sebelumnya ada 2 orang yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis ketemu Pak Jokowi dan akhirnya mereka mengajukan restoratif justice ya. Akhirnya Pak Jokowi juga setuju dan melakukan restoratif justice. Ujung-ujungnya damai ya kan. SP3 ya kan. Jadi surat penghentian penyidikan itu diberikan kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis. Artinya selesai
kasusnya. Walaupun sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai tersangka, tapi karena ada restoratif justice selesai. Nah, Jokowi dituding melakukan politik adu domba katanya ya, memecah barisan pengkritiknya katanya. Wah, melakukan politik divide et impera. Wah, kesel nih Roy Suryo CS ya. Oke deh. Nah, Rismon kesel ya. Dia nyindir Egy Sujana dan Damai Harilubis. Dia bilang, kalau lu nggak kuat, lu minggir aja lah dari lapangan. Gua yang maju, gua masih berani. Iyalah, kita lihat ya sampai seberapa lu beraninya ya. Kemudian ini Refli Harun, padahal pakar hukum tata negara, bukan pakar hukum pidana. Ya memang ini juga lah ya. Pendukung Abah gitu ya, makanya dia ngepro nih ya, ditunggangi lah menurut saya, mohon maaf ya Pak Refli ya dalam kasus ini ya. Dia memberikan pendapat bahwa restoratif justice Egy Sujana dan juga otomatis Damai Harilubis ya adalah hasil rekayasa. Rekayasa di mana coy ya. Kemudian ada dihembuskan lah dari pihak Roy Suryo CS bahwa ada uang di balik itu. Jadi di konten saya sebelumnya sudah saya bahas bahwa Egy Sujana ini diberikan proyek triliunan dan mobil mewah. Aduh lucu lu ya. Oleh karena itu Egy Sujana dan Damai Harilubis kesel nih ya. Dia laporkan Roy Suryo ya dan juga pengacaranya Kosinudin itu ya dalam kasus pencemaran nama baik ya. Rasain. Jadi Roy Suryo juga sekarang dilaporkan oleh Egy Sujana dalam kasus pencemaran nama baik. Tambah panjang deh. Nah, Roy Suryo ternyata mengajukan syarat untuk damai dengan Jokowi. Tapi dia nggak perlu restoratif justice katanya dengan Jokowi. Nanti saja kalau hasil sidang menyatakan ijazah Jokowi asli. Nah ini juga kata tanda kutip juru bicaranya Refli Harun, maka Roy Suryo akan minta maaf sekaligus damai. Udahlah, kalau udah terbukti itu asli, lu masuk penjara nggak bisa damai. Nah, karena kejepit, akhirnya Roy Suryo CS berharap bisa beraudiensi dengan DPR dan DPD RI soal kasus ijazah Jokowi. Yakin saya nggak bakal diterima. Sekarang mau ngadu ke DPR, seakan-akan ada hal-hal yang tidak logis, ya misalnya dikriminalisasi dan lain-lain. Makanya mau ngadu nih, ya ke DPR dan DPD RI. Kocak banget ya. Dan Roy Suryo CS mengadu lapor ke Komnas HAM. Waduh, tambah lucu deh ya. Semuanya dilaporin ya. Nah kita lihat nih Aprilia. Dia bilang begini, sumber yang diteliti itu fotokopi. Jadi kalau fotokopi diteliti bagaimana bisa menyimpulkan itu ijazah palsu? Yang diteliti bukan ijazah aslinya, fotokopi yang diteliti katanya ya. Kemudian setiap hari mendalilkan palsu. Sedangkan yang aslinya dia nggak pernah lihat. Cuman lihat fotokopi, dia bilang itu palsu. Dari mana sih lu? Sama aja lu lihat fotokopi uang. Terus lu bilang uang itu palsu, padahal lu belum lihat uang aslinya. Aduh. Nah, di kasus pencemaran nama baik ya, kemudian dia teriak-teriak. Nah, maksudnya dia dikasuskan pencemaran nama baik. Astaga. Padahal dia yang mencemarkan nama baik Jokowi kan, nuduh ijazahnya palsu. Tapi teriak-teriak dikriminalisasi, merasa paling benar. Padahal dia mengkriminalisasi Jokowi. Seakan-akan tuh kriminal, tuh bekas presiden, tuh malsuin ijazah kan gitu. Malah sekarang dia teriak-teriak, dia yang dikriminalisasi. Dan merasa paling benar. Tidak takut penjara, tapi ngemis-ngemis minta dukungan tadi Komnas HAM, DPR, DPD, ya bahkan minta ke Pak Prabowo untuk meninjau kasusnya. Astaga. Nah, Aprilia juga mencuit, Roy Suryo CS ini jelas mulai panik karena berkas perkaranya menuju P21. Ya, kalau P21 lengkap mulai datu sidang.
Tapi di berita yang satu lagi dia bilang dia yakin itu berkasnya akan dipulangin sama jaksa. Iyalah mungkin dipulangin karena ada kurang ini, diperbaiki balik lagi, pasti ujungnya P21 coy. Mau taruhan? Ya. Jadi dia akan sulit lolos dari jerat pasal berlapis. Waduh. Berlapis nih, bisa berapa tahun ya. Bukti mereka lemah, itu cuma opini, dan opini. Sementara kampus UGM dalam hal ini dan satu angkatan Pak Jokowi sudah mengakui Pak D memang kuliah dan ijazahnya resmi. Nah, karena jalur hukumnya sudah buntu ya, dan kasus ini dipelintir ke jalur politik dengan membawa isu ke DPR RI. Wah, di sana mereka akan memposisikan diri sebagai peneliti yang dikriminalisasi ya. Nah, kita tinggal lihat nanti kalau terjadi dengar pendapat di DPR, kita lihat anggota dewan dari partai mana nih yang memberikan panggung ya. Tandai aja tuh partainya ya. Waduh, seru nih. Ada satu berita juga yang bilang, dalam hal ini Tifa udah pernah saya bahas, kami tidak, maksudnya dalam hal ini Tifanya lah khususnya, saya tidak menuduh Pak Jokowi memasukkan ijazahnya. Nah mulai dah tuh bersilat lidah, kami tidak menuduh Pak Jokowi memasukkan ijazahnya, tapi ada orang yang namanya X, sekarang mulai dah pelintir sana pelintir sini. Aduh. Nah, kemarin-kemarin Rocky Gerung itu dia ajukan sebagai saksi yang meringankan Roy Suryo. Nah, di sini Rocky Gerung bilang apa? Ijazah Jokowi asli. Nah, lo saksi yang lo ajukan bilang ijazah Jokowi asli, tapi orangnya palsu. Ya, Rocky Gerung juga nggak suka lah sama Jokowi. Dia sindir. Ijazah sih asli, tapi orangnya palsu katanya ya. Waduh, oleh karena itu si Roy Suryo itu kegirangan, ngakak ketawa karena Rocky Gerung bilang seperti itu. Dia nggak tahu, Rocky Gerung bilang ijazahnya asli. Kok ketawa lo? Hah? Waduh, Roy. Nah, kita masuk nih soal Tifa yang sebelumnya ngaku siap dipenjara, tapi sekarang minta Jokowi mengajukan restoratif justice. Kocak nih ya. Jadi dia ini kata Aprilia pengen bebas kayak Egy Sujana dan Damai Harilubis, tapi gengsi. Kalau Egy Sujana dan Damai Harilubis, dia datang ke Pak Jokowi kemudian mengajukan restoratif justice, disambut baik oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga mengajukan restoratif justice, bebas dah tuh dua orang ya. Tapi sekarang sepertinya Tifa juga mau pengen bebas seperti Egy Sujana dan Damai Harilubis, tapi gengsi. Malah punya ide yang bikin ngakak. Kenapa? Aduh, sehingga pengacaranya Pak D santai aja, senyum-senyum, mungkin dianggap Tifa ini sudah mulai tidak normal. Kenapa? Begini ceritanya ya. Tifa usulkan Jokowi lah yang ajukan restoratif justice, bukannya dia. Jadi seakan-akan Pak Jokowi duluan dong yang restoratif justice, baru saya, kira-kira begitu ya. Aduh. Nah, Tifa bilang dia mengusulkan Jokowi yang mengajukan restoratif justice. Kenapa? Dia bilang ke Mas Ade pengacara gitu ya. Pak Jokowi ngajukan dong restoratif justice karena restoratif justice itu adalah keadilan. So tahu juga. Jadi memang untuk keadilan, tapi keadilan yang bagaimana? Contoh nih dia bilang, misalnya begini katanya, dia ngajarin. Apa yang mau kita restoratifkan Pak? Katanya ya. Nah, Pak Jokowi mengakui katanya, wah dia nuntut Pak Jokowi mengakui, oh ternyata ijazah yang selama ini saya gunakan dengan kealpaan saya ternyata bukan ijazah asli. Itu yang Tifa minta. Astaga, udah mulai nggak waras ini ya. Dia minta Pak Jokowi mengakui ijazah yang dipakai nggak asli. Jadi Pak Jokowi yang harus melakukan restoratif justice. Ini nih seru nih. Aduh. Jokowi diminta ajukan restoratif justice di kasus dugaan ijazah palsu. Nah, tadi kan dia bilang Pak Jokowi diminta mengakui itu alpa menggunakan ijazah palsu. Sekarang tambahan lagi nih, demi kesehatan Pak Jokowi. Jadi dia bilang alasan kondisi Pak Jokowi yang lagi nggak sehat katanya ya,
membuat Tifa mewacanakan agar Jokowi mengajukan restoratif justice saja dalam kasus tudingan ijazah palsu karena kan sedang tidak sehat. Aduh, argumennya kocak banget. Nah, kemudian Tifa menegaskan dia nggak punya niat mengajukan restoratif justice, harus Jokowi. Jadi kalau Jokowi mengajukan restoratif justice, dia ujungnya mengajukan restoratif justice, dia balik. Jokowi yang ngajukan dulu ya. Dia hanya mengusulkan agar Jokowi saja yang mengajukan restoratif justice demi kesehatan. Aduh, ngaco banget nih Tifa. Jadi katanya, dengan restoratif justice, Jokowi tidak perlu dilaporkan. Lalu sudah nuduh dan sudah melaporkan kemana-mana ya bahwa Jokowi ijazahnya dituduh palsu ya. Sekarang dia bilang dengan restoratif justice ini Jokowi nggak perlu dilaporkan dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan. Kalau Jokowi ngaku ijazahnya palsu padahal asli, justru Jokowi kena sanksi moral, etika dan lain-lain. Blow on juga nih ya, ini orang benar-benar dan nih. Nah, di sini sekali lagi nih, dia katanya khawatir dengan kondisi kesehatan Jokowi yang belakangan ini disebut mengalami penyakit kulit katanya. Nah, kekhawatiran Tifa itu diungkapkan langsung di depan Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan. Bahkan Tifa menyebutkan jika Jokowi ingin mendapatkan perawatan dari dia kan katanya dokter ya, maka ia akan dengan senang hati membantu. Siapa yang mau lu rawat? Lu aja lagi begini mau merawat seorang mantan presiden. Tuh senang hati mau merawat Pak Jokowi, tapi senang hati juga memfitnah Pak Jokowi ya. Oke. Karena apa? Katanya kalau dia tetap kira-kira begitu ya, tetap maju, kita akan persoalkan tidak cuma ijazah yang selembar itu, tapi ada 709 dokumen. Wih, hebat dia punya 709 dokumen. Salah satunya ialah transkrip nilainya. Pak Joko yang mana sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip asli. Jadi dia punya dokumen nih katanya ya. Maka kami berasumsi bahwa ada 708 yang lainnya layak untuk kami lakukan penelitian. Dan kalau sampai masuk ke persidangan maka akan makan waktu bertahun-tahun. Kalau di video dia bilang, kami akan buat bertahun-tahun. Wih, hebat loh, dia akan buat sidangnya bertahun-tahun. Nanti kita lihat ya. Kan kalau bertahun-tahun kasihan Pak Jokowi katanya. Wih, hebat ya Tifa ya. Saya baru tahu ini hebat banget. Cerdas banget gitu ya. Oke lah, kita lihat ya. Tifa yang katanya tidak takut di penjara sekarang malah minta Jokowi yang ngajukan restoratif justice. Memang jempol ini yang namanya Tifa. Baru tahu saya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.